Halo Sobat Portal, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya di masa pandemi ini. Kali ini gue kembali untuk merangkum film yang berjudul Quarantine. Film ini dirilis di Amerika Serikat tahun 2008 yang merupakan remake dari film REC. Film ini dibuat seolah-olah diambil langsung dari si kameramen reporternya, sehingga kalian akan dibuat seperti sedang menonton film dokumenter. Film ini menceritakan reporter yang sedang meliput dan mengikuti aktivitas pemadam kebakaran. Tetapi, saat mengerjakan tugasnya, nasib buruk pun menimpa mereka. Sebelum gue mulai, gue ingetin sekali lagi kalau konten ini mengandung unsur spoiler. Dan ketegangan yang terjadi membuat kalian seolah-olah seperti menjadi Iron Man. Langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal film, kita ditampilkan pada seorang reporter cantik bernama Angela Faide bersama dengan seorang pria negro yang merupakan kameramennya bernama Scott. Mereka ditugaskan oleh atasannya untuk meliputi kegiatan mengenai petugas pemadam kebakaran. Lalu mereka mendatangi kantor pemadam kebakaran dan meliput kegiatan keseharian petugas di sana, di mana mereka dibantu oleh dua pemadam kebakaran, yaitu Jack dan Fletcher. Jack dan Fletcher membantu menjelaskan bagaimana kegiatan keseharian petugas di sana. Sampai pada tengah malam, mereka mendapatkan panggilan darurat dari suatu apartemen, sehingga mereka harus ke sana. Tidak lupa dengan Angela dan Scott yang juga ikut untuk merekam kegiatan pada saat itu. Tidak diduga, disinilah awal mula kejadian aneh terjadi. Sesampainya di TKP, mereka semua langsung bergegas untuk masuk ke dalam. Lalu terdapat seorang wanita yang mengatakan bahwa sangat terganggu dengan suara ribut yang berasal dari kamar sebelah. Kasus tersebut langsung ditangani oleh dua polisi, yaitu Danny dan James, serta dua petugas pemadam kebakaran, Jack dan Fletcher. Suara yang berasal dari kamar tersebut dihuni oleh seorang wanita tua yang bernama Nyonya Espinoza. Mereka melihat wanita tua tersebut bertingkah laku aneh. Namun saat itu, mereka tidak mengetahui bahwa wanita tua tersebut sudah terjangkit oleh virus rabies. Tiba-tiba, Nyonya Espinoza menyerang seorang polisi dengan menggigit lehernya hingga terluka. Karena hal tersebut, semua penghuni apartemen pergi menuju lantai bawah. Namun Fletcher tetap di atas untuk mengawasi Nyonya Espinoza, yang ternyata dia diserang olehnya dengan cara mendorongnya dari atas hingga terjatuh. Sontak membuat semua penghuni apartemen panik kebingungan dan memaksa keluar dari apartemen tersebut. Sementara Jack mengecek kondisi Fletcher yang jatuh dari atas. Ia menemukan kondisi Fletcher masih hidup dengan beberapa tulang yang patah dan beberapa bekas gigitan Nyonya Espinoza. Akhirnya, mereka menembak mati Nyonya Espinoza yang sudah terjangkit virus rabies. Lalu Danny mengumpulkan semua penghuni apartemen dan mulai mengecek setiap kepemilikan di unit apartemen tersebut. Semua orang yang berada di dalam apartemen semakin panik dan kebingungan dengan hal yang baru saja terjadi karena ketidaktahuan atas kejadian ini. Sialnya, mereka ternyata dikunci dari luar dan dikarantina. Lalu polisi setempat memadamkan aliran listrik dan memutuskan akses internet. Semua penghuni berteriak minta tolong dan mengamuk. Akhirnya seorang dokter hewan bernama Lawrence yang juga tinggal di apartemen tersebut datang dan memeriksa James dan Fletcher yang terjangkit virus itu.
Lalu ia mengatakan ini merupakan virus rabies. Tetapi ia masih ragu karena bagaimana bisa virus rabies bisa terjangkit pada manusia dengan penyebaran yang begitu cepat. Kemudian selagi Lawrence memastikannya, Danny mendapat informasi bahwa akan dikirimkan petugas penanganan penyakit untuk memeriksa dengan cara mengambil sampel orang yang terinfeksi. Selama menunggu petugas penanganan penyakit datang, Angela mengambil waktu untuk mewawancarai penghuni apartemen yang dimulai dari seorang anak kecil bernama Brianna dan juga ibunya yang bernama Kathy. Brianna diketahui memiliki penyakit bronkitis dan saat ini ayahnya sedang di luar untuk membeli obat untuknya beserta anjingnya. Selanjutnya, Angela mewawancarai Bernard yang merupakan seorang guru opera dan Sadie sebagai seorang murid operanya. Di tengah wawancara tersebut, Fletcher keluar dan ingin menyerang beberapa penghuni tersebut, yang menyebabkan keributan di mana-mana. Oleh karena itu, Jack, Danny, dan Lawrence langsung mengamankan situasi dengan membawa Fletcher kembali ke tempatnya semula. Setelah menunggu lama, akhirnya petugas penanganan penyakit datang dan langsung diarahkan ke ruangan yang berisi penghuni yang terinfeksi. Dalam proses penanganan korban, Angela dan Scott tidak diizinkan untuk masuk dan meliput kegiatan di sana. Alhasil, Angela dan Scott merekam kejadian tersebut melalui jendela atas. Dalam rekaman, terlihat salah satu petugas digigit oleh korban, sehingga mereka semua segera lari keluar dan mengunci petugas tersebut dari luar. Kemudian petugas lainnya berusaha untuk lari dan keluar meninggalkan gedung tersebut. Namun, Jack dan Angela berhasil menghentikan petugas tersebut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Petugas tersebut menjelaskan bahwa ada seorang pria membawa anjingnya yang sakit ke dokter hewan, dan anjing sakit tersebut menjangkiti hewan lainnya dalam klinik. Dan mereka mengetahui bahwa anjing tersebut berasal dari gedung ini melalui tali yang terikat di leher anjing itu. Inilah alasan mengapa gedung ini dikarantina, agar penghuninya tidak menyebarkan virus ini keluar. Brianna yang merupakan salah satu penghuni dan memiliki seekor anjing, segera diamankan oleh Jack dan penghuni lainnya, karena diketahui bahwa Brianna sedang memiliki demam. Jack dan Danny menginginkan Brianna untuk diambil sampelnya, namun Kathy bersikeras bahwa anaknya hanya demam saja. Seketika itu juga, Brianna langsung menggigit ibunya dan melarikan diri. Lalu Kathy langsung diborgol, yang membuat Danny dan Jack mengejar Brianna ke lantai atas yang disusul oleh Angela dan Scott. Saat mereka menemukan Brianna, mereka hendak menyuntiknya dengan obat yang diberikan petugas penanganan penyakit. Namun sayangnya, Brianna langsung menyerang Danny. Seketika itu juga, Danny mengatakan kepada yang lainnya untuk segera lari dan bersembunyi. Saat Jack, Angela, dan Scott berlari, penghuni lain mengatakan bahwa di bawah, korban yang sudah terjangkit virus sedang menyerang. Akhirnya, mereka menemukan suatu ruangan sempit untuk bersembunyi bersama. Mereka mulai memastikan kondisi masing-masing apabila terdapat gigitan. Mereka semua mengatakan tidak. Dan tiba-tiba, mereka mendengar sebuah suara dari sebelah, yang ternyata terdapat petugas yang telah terinfeksi. Lalu, Jack langsung menghajar petugas tersebut dan mengetahui bahwa petugas tersebut mempunyai bekas gigitan. Akhirnya, mereka mengunci petugas tersebut di ruangan itu. Dan saat mereka kembali, mereka menemukan bahwa Sadie sudah penuh darah pada badannya. Seketika itu, Bernard membuka jendela pada gedung tersebut dan langsung dibunuh oleh penembak yang sudah siap di luar gedung. Kemudian, Yuri memberitahu
bahwa ada jalan keluar lewat pipa bawah tanah. Tapi mereka memerlukan kunci dalam ruangannya untuk sampai ke tempat tersebut. Setelah mengatakan itu, Yuri kemudian diserang oleh penghuni yang terjangkit. Kini tersisa Jack, Angela, dan Scott yang segera lari keluar untuk mengambil kunci di kamar Yuri. Lalu Jack menyuruh Angela untuk menenangkan diri agar mereka bisa keluar dan melewati penghuni yang terjangkit. Setelah mereka mendapatkan kunci, mereka langsung lari menuju lantai bawah. Namun, ternyata mereka diserang dan Jack pun mengorbankan diri untuk keselamatan Angela dan Scott. Angela dan Scott tidak bisa turun ke bawah lebih lanjut, sehingga mereka malah berakhir di suatu ruangan gelap dan sempit dengan mengandalkan cahaya dari kamera Scott. Mereka menemukan bahwa ruangan tersebut merupakan ruangan eksperimen virus rabies yang merupakan sumber dari permasalahan tersebut. Dengan berbagai bukti berupa surat kabar, rekaman, dan kaset yang menjelaskan ada seorang pria dari Boston yang mencuri virus Armageddon dari fasilitas biologi militer, yang dimana menjadi penyebab dari permasalahan yang sedang terjadi. Ketika mereka sedang berkeliling mencari jalan keluar, mereka mendengarkan suara dari sebuah tempat tersembunyi di loteng. Scott mengarahkan kameranya untuk melihat isi dari ruangan itu. Dan mereka menemukan ada sesosok makhluk hasil eksperimen yang menampakkan seorang pria kurus dengan tampilan yang aneh. Lalu makhluk itu turun dari loteng dan berjalan di sekitar mereka. Scott dan Angela berusaha setenang mungkin untuk keluar dari ruangan gelap tersebut tanpa diketahui makhluk itu. Tetapi, Angela tidak sengaja mengeluarkan suara yang mengakibatkan makhluk tersebut menyerang Scott. Tak lama kemudian, makhluk itu pun menyerang Angela yang mengeluarkan suara tiba-tiba. Akhirnya, Angela dimakan hidup-hidup oleh makhluk itu. Film pun berakhir dengan penuh kevirusan. Kesimpulan dari film ini adalah sebaik-baiknya virus ialah virus budiman. Jadi, jika kalian nggak mau kena virus, ya nggak usah kemana-mana, goblok. Ikan hiu makan tomat, goblok. Mungkin sampai sini aja review dan pembahasan film Quarantine 2008. Emosi gue. Apabila kalian terhibur dengan konten kami, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Salam Portal Kompleks.